Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia kepada seluruh guru dimanapun kita berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, saya Faris Syafi'i, calon guru penggerak Angkatan 9. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan 3.1.A.6 tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara kepada kepala sekolah di satuan pendidikan saya dan beberapa kepala sekolah di satuan pendidikan yang lain berkaitan dengan pengambilan keputusan di satuan pendidikannya. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai beberapa kepala sekolah. Yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Muhammad Taufik MPD yang merupakan Kepala SMK Negeri 6 Malang, yang kebetulan saya berada di naungan beliau. Yang kedua adalah Bapak Suhari MPD selaku Kepala SMK Negeri 11 Malang. Dan yang selanjutnya adalah Bapak Saiful Arif MPD selaku Kepala Sekolah Negeri 17 Malang yang merupakan guru penggerak dan sudah menjadi kepala sekolah penggerak. Semoga apa yang nanti hasil dari wawancara yang saya dapatkan menjadi inspirasi bagi saya dan tentunya adalah bagi semua yang menyaksikan hasil wawancara dari beberapa kepala sekolah di satuan pendidikan saya dan satuan pendidikan yang lain. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Walid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Farid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya Faris Syafi'i selaku CGP Angkatan 9, Bapak mempunyai kesempatan untuk mewawancarai jenengan selaku Kepala SMK Negeri 6 Malang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan di SMK Negeri 6 Malang. Yang pertama, Bapak, selama ini mungkin jenengan bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Boleh jenengan kasih contoh? Supaya saya lebih. Contohnya gini, Bapak. Dilema etika itu kita dihadapi oleh suatu hal yang sama-sama benar. Contohnya misalkan ada seorang siswa yang berprestasi sehingga harus meninggalkan pembelajaran, tapi di sisi lain anak ini membawa nama baik di sekolah. Di sisi lain anak ini meninggalkan pelajaran. Pada saat pleno kenaikan kelas, anak ini ada yang menaikkan, ada yang tidak mau menaikkan kelas. Padahal sama-sama benarnya membawa nama baik sekolah, dan yang kedua memang sama-sama benarnya karena anak ini tidak di sekolah. Nah, kalau untuk yang rujukan moral, Pak, yang berkaitan benar dengan salah. Contohnya misalkan siswa yang atau mungkin guru yang melanggar kode etik misalkan, ya artinya sudah salah, ya otomatis itu sudah moralnya sudah kita bisa vonis, oh ini sudah salah, artinya dari itu, Pak. Itu contohnya seperti itu. Sehingga Pak, bagaimana mungkin dengan dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika antara benar atau benar sama rujukan moral, benar atau salah, seperti itu. Dulunya aja untuk menjawab itu saya contohkan saja bukan kasus ya, saya sebutkan tantangan yang dihadapi oleh SMK Negeri 6 di dalam menjawab kesempatan keterserapan dunia industri bagi anak-anak yang sebarannya kelas 12 tapi belum punya ijazah. Artinya mereka direkrut industri pada saat mereka belum menyelesaikan studi di SMK Negeri. Nah, itu kan ada problematika ya. Aturan di ketenagakerjaan industri itu menerima tenaga kerja sekurang-kurangnya umur 17 atau 18 tahun dan punya ijazah. Nah, padahal kebutuhan industri kepada tenaga kerja lulusan SMK yang terakhir itu bisa saja dimulai pada saat anak-anak melaksanakan kewajiban praktek industri, baik di semester 4 maupun di semester 5.
Ternyata oleh industri diamati anak ini karakter dan kompetensinya sesuai kualifikasi industri. Jadi industri mengajukan, Pak boleh nggak anak ini setelah selesai 6 bulan kami langsung rekrut. Nah, maka ada terobosan yang disebut dengan magang ikatan kerja. Terus bagaimana kewajiban anak itu dengan mata pelajaran yang ditinggalkan? Terus bagaimana kewajiban anak itu pada ujian akhir seperti uji kompetensi keahlian? Sebenarnya kita sudah bersepakat dengan industri bahwa hak-hak anak itu secara akademik tetap terpenuhi, bahkan bisa melampaui kompetensi peserta didik secara reguler. Artinya anak-anak ini pada saat diterima magang kedua yang masih di semester 6, anak sudah dapat gaji meskipun tidak 100%. Keuntungannya bagi anak-anak itu pasti nanti akan direkrut setelah lulus. Terus bagaimana cara kita menyiasati? Maka kita duduk bersama. Jadi mata pelajaran produktif yang ditinggalkan itu ekuivalen dengan kompetensi yang dicapai anak itu pada saat magang. Nah, persoalan yang kedua ada di mata pelajaran non kejuruan. Maka kita sudah bersepakat di rancangan kurikulum, maka anak ini harus ada semacam percepatan, baik itu melalui modul dan seterusnya, sehingga anak tetap berhak mendapatkan nilai karena di kriteria kelulusan itu mengikuti semua program pembelajaran. Sedangkan anak-anak ini hampir setahun ada di industri. Bukan cara pengambilan keputusan. Bagaimana kata punya sosialisasi yang baik kepada bapak ibu guru. Anak ini sudah diakui kompetensinya di industri. Maka kita yang akan membantu, mengawal, melengkapi kompetensi-kompetensi yang lain yang tidak didapat dengan di industri, misalnya mata pelajaran non kejuruan dengan berbagai macam varian metode menyampaikan materi. Artinya komunikasi Pak yang penting Pak ya. Ya, basisnya memang diskusi dan komunikasi. Ini Pak mungkin tantangan selama ini jenengan pada saat mau memberikan keputusan atau mungkin menyelesaikan masalah, tantangan yang sering dihadapi seperti apa? Alhamdulillah selama ini kalau tantangan itu minim saya hadapi ya, karena saya selalu membiasakan dan membudayakan mengambil keputusan itu berdasarkan data dan sebelum mengambil keputusan itu duduk bersama dengan manajemen sehingga ada proses beradu argumentasi, ada proses berpikir secara algoritmik mencari opsi-opsi yang terbaik yang risikonya paling kecil yang akan kita hadapi, dan itu yang terbaik untuk perkembangan siswa kita. Ada jadwal tertentu mungkin Pak, atau mungkin pada saat ada suatu kasus jenengan mempunyai program atau mungkin mempunyai permasalahan, ada jadwal tertentu atau mungkin apakah urgensinya ini harus saya selesaikan hari ini atau mungkin ada waktu-waktu atau rentang tertentu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Yang pertama ada dua cara. Yang pertama untuk mengantisipasi agar problematika pembelajarannya atau ketidakpuasan orang tua terhadap pelayanan pendidikan itu bisa saya gunakan media rapat dinas yang 1 bulan sekali. Itu efektif waktunya ya. Kalau kasus-kasus itu muncul di tengah jalan sebelum ada tanggal 17, maka saya segera rapatkan barisan. Saya tidak mengambil keputusan sendiri, saya kumpulkan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan persoalan tersebut untuk kita sepakati cara yang terbaik menyelesaikan masalah. Selama ini Pak, mungkin adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah jenengan dalam hal mengambil keputusan? Ya, yang terdekat di lingkungan dinas, manajemen banyak membantu memberikan saran dan masukan. Dari apa yang jenengan mungkin sampaikan ini terakhir Pak, dari jenengan apa yang sampaikan dari wawancara ini, pembelajaran apa sih yang dapat jenengan petik tentang bagaimana kita mengambil sebuah keputusan di dalam lingkungan satuan pendidikan ini? Coba kalau katanya keputusan itu akan
menjadi keputusan terbaik, berdampak positif jika berdasarkan data, karena kita ada kesempatan melakukan analisis. Yang kemudian yang kedua, diskusi bersama. Oke. Saya terima kasih Pak Taufik atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Semoga selalu sehat. Kita lain Amin, amin. berjumpa di lain waktu. Atas ilmu atau mungkin jawaban-jawaban tentang bagaimana kita mengambil sebuah keputusan di sebuah pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Pak Suhari yang saya hormati. Pak Suhari ini kebetulan Kepala SMK Negeri 11 Kota Malang. Sehat Pak? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Begini Pak Suhari, pada kesempatan kali ini saya akan coba mewawancara jenengan berkaitan dengan bagaimana mengambil keputusan di SMK 11 ini ya. Mungkin jenengan yang sudah banyak pengalaman di menjadi kepala sekolah, tentunya bagaimana menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah ini sehingga menghasilkan sebuah keputusan yang tepat, matang, dan mempunyai nilai kebermanfaatan bagi pengambil keputusan. Yang pertama Pak Suhari, ini yang saya tanyakan adalah selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Menurut saya begini, kita bertindak itu ada dua perangkat yang sudah kita punya. Yang pertama, kita punya otak untuk berpikir secara logis. Yang kedua, kita punya hati, di mana hati ini terkait dengan kebaikan. Jadi kalau otak itu dengan benar salah, kalau hati ini terkait dengan baik dan buruk. Jadi keduanya ini harus bisa berjalan seiring. Kalau tidak, maka kita tidak bisa memutuskan sesuatu itu secara benar dan baik. Contohnya, kalau misalkan kita berkendara di perempatan, itu kan ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Ya. Kalau posisi saya itu di lampu hijau, itu kan harusnya saya terus lewat. Ya. Sementara di sisi lain ada truk yang harusnya berhenti, itu tetap melaju. Kalau secara logika, itu kan saya kalau menekankan kebenaran saya, logika saya posisi benar harus jalan terus. Ya. Tapi secara ini hati ya, itu kan tidak baik, tidak ada kebaikan bagi saya. Karena kalau saya terus melaju, otomatis ditabrak oleh truk. Jadi kapan kita mementingkan logika, kapan kita mementingkan hati. Sehingga dari dua ini sebetulnya ada nilai yang kita kembangkan atau yang kita turunkan, yaitu tentang kebijakan. Kita itu bijak apa enggak ya tergantung dari dua hal ini. Kalau tidak, ya ini antara benar dan baik itu akan selalu tidak bisa berjalan beriring. Oke, siap. Oke. Yang selanjutnya gini Pak Suhari, selama ini mungkin jenengan sudah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebijakan. Contoh misalkan seperti ini Pak, ada sebuah siswa yang mempunyai prestasi sampai prestasinya sampai tingkat nasional. Artinya siswa ini tidak mengikuti pembelajaran. Yang pertama adalah pada saat pleno kenaikan, anak-anak ini ada seorang guru tuh yang ingin menaikkan, ada yang tidak. Alasan yang menaikkan, anak ini sudah berprestasi dan sebagainya. Ada yang tidak menaikkan karena tidak hadir ke sekolah. Nah, hal yang seperti ini kan jenengan mungkin seringlah kita temui ya. Bagaimana kebijakan dari Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan ini yang sama-sama benar.
Jadi kalau di sekolah itu kan ada aturan yang sudah kita sepakati bersama. Jadi aturan di kesiswaan bagaimana, di kurikulum bagaimana, tetapi pada kondisi tertentu seperti yang tadi kita harus ada kebijakan. Kalau tidak, kita selalu kaku dengan aturan, maka solusi itu tidak akan pernah terwujud. Jadi anak yang harusnya bisa berprestasi karena aturan dia akan terabaikan. Artinya langkah apa mungkin dengan atau prosedur yang seperti apa sehingga Pak menentukan kebijakan itu yang sudah dilakukan oleh jenengan itu bisa terlaksana dengan baik, kan tentunya harus berkoordinasi yaitu dengan pemangku jabatan, mungkin dengan wali kelas, dengan BK, dan seperti itu Pak. Ya, semuanya harus kita libatkan. Kita memutuskan sesuatu itu sesuai dengan data. Jadi misalkan sering ada anak terlambat, kalau itu diputuskan hanya sesuai aturan, maka anak ini akan terzolimi kan begitu. Betul. Sementara misalkan anak ini terlambat, ternyata kalau ditelisik, anak ini kalau malam jam 3 itu mengantar orang tuanya ke pasar. Nah, hal-hal ini kalau tidak keputusan yang kita ambil tidak sesuai data yang ada di anak, maka keputusan yang kita ambil akan salah, akan menjerumuskan anak menjadi semakin tidak sukses. Mungkin hal-hal apa Pak mungkin yang dianggap efektif oleh jenengan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Elematika yang benar, sama-sama benar, yang dianggap efektif oleh jenengan mungkin seperti apa? Menurut saya harus ada komunikasi yang bagus antara kepala sekolah dengan semua stakeholder yang ada di sini, dengan kesiswaan, dengan kurikulum, dengan wali kelas, dengan BK. Semua itu harus aktif dan tidak sekedar aktif, tetapi betul-betul mengambil keputusan itu berdasar data yang ada, bukan karena like dislike. Betul. Selanjutnya mungkin ini Pak, tantangan dalam mengambil keputusan yang selama ini mungkin jenengan hadapi, tantangannya seperti apa Pak? Menurut saya tantangan mesti ada ya. Iya, betul. Tapi kalau kita sudah biasa menyikapi itu tidak dengan emosional, saya kira tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Tetapi kalau kita sangat reaktif, tentunya akan beda dampaknya. Jadi misalkan kita di dalam menghadapi anggota DPR, LSM, wartawan, itu kan kita harus bisa berkomunikasi dengan bagus. Kemudian tidak meremehkan orang. Kemudian kita menyampaikan data-data yang bisa dipahami oleh mereka. Sehingga keputusan yang kita ambil, tindakan yang kita ambil itu selalu tidak ada masalah yang berkelanjutan. Betul. Ada jadwal tertentu Pak mungkin Pak di dalam menyelesaikan masalah, atau mungkin masalah ini harus diselesaikan hari ini di tempat ini, atau mungkin ada bentuk atau mungkin prosedur, atau mungkin jenengan punya waktu atau jadwal tertentu gitu dalam hal permasalahan-permasalahan yang ada di SMK 11 ini? Masalah tentunya ada urgensinya, mana yang betul-betul harus kita selesaikan cepat, mana yang perlu kita berikan kesempatan kepada wali murid, kepada guru bisa berpikir lebih jernih, sehingga keputusan yang diambil itu tidak sembrono ya. Misalkan ada misalkan guru atau wali murid yang punya masalah, itu masalahnya apa? Kalau masalah keluarga tentunya ini tidak bisa busa-busu, harus betul-betul kita teliti masalahnya bagaimana, sehingga tentunya masalah yang seperti ini tidak bisa diselesaikan dalam satu hari.
Tapi kalau misalkan masalah kayak perkelahian yang harus cepat sehingga dampaknya tidak berkelanjutan, itu ya memang harus urgen, harus cepat. Seperti itu. Ini Pak, mungkin adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah jenengan atau mungkin sudah membantu jenengan dalam pengambilan keputusan di sekolah ini? Tentunya ya semua wakam, semua Top manajemen Pak ya, dan semua guru tentunya. Terakhir Pak, ini Pak dari saya, mungkin dari hal yang sudah jenengan sampaikan, pembelajaran apa sih yang jenengan dapat petik lah atau diambil dari pengalaman di dalam mengambil sebuah keputusan, terutama yang berkaitan dengan dilema ITK ini? Menurut saya yang paling mengesankan bagi saya, kalau kita bisa menyelesaikan masalah itu seperti konsep kajian, menyelesaikan masalah tanpa rasa semantap. Itu yang semua tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang merasa direndahkan. Itu saya kira yang solusi yang paling bagus. Siap-siap, mantap. Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Terima kasih Pak Zuhari sudah berkenan saya wawancari. Semoga apa yang jenengan sudah sampaikan ini menjadi pembelajaran bagi saya, tentunya sebagai calon guru penggerak. Suatu saat nanti mungkin saya juga dijadikan seorang pemimpin, atau mungkin tentunya saya sebagai pendidik ini adalah merupakan pemimpin pembelajaran di kelas terutama ya. Tentunya pengalaman ini, tentunya sharing ini menjadi sebuah ilmu bagi saya, dan mungkin nanti akan saya terapkan dan juga mungkin mempunyai nilai kebermanfaatan bagi saya dan berdampak nanti kepada peserta didik. Ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saiful. Waalaikumsalam, Pak Farid. Alhamdulillah sehat ya Pak Saiful ya. Alhamdulillah sehat. Maaf baru bisa melayani karena seharian tadi banyak yang harus diselesaikan di sekolah juga. Siap ya, resiko jadi kepala sekolah Pak ya. Ini BPGP juga lagi merayu banyak kegiatan, saya diminta ikut itu. Ya. Oh, jadi jenengan jadi pemateri lah istilahnya Yes, ya pemateri, termasuk biasanya ya terkait ini Pak. Misalnya di pusat juga akhirnya ketika mau munculkan kompetensi kepala sekolah, ya saya dihadirkan di wawancara seperti ini. Apa sih kepala sekolah ideal itu apa? Ya, mungkin karena latar belakang saya yang itu. Jadi ya CKS, kemudian CGP, koordinator GP, nah itu yang diharapkan. Kepala sekolah guru penggerak Pak ya. Nah, makanya sangat dibutuhkan. hari ini yang SMA banyak yang dilantik kok Pak. Oh. Hari ini pelantikan. Dari Malang itu ada dari SMA 5 yang saya deteksi. Oke, betul. SMA 5 Pak Lili. Pak Lili. Ya, Dulu SMK 6 dulu Pak, guru SMK 6 dulu. Oh, Siap, nggih. Monggo Pak Farid, apa yang dibutuhkan, monggo. Nggih. Begini Pak Saiful. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini saya Farid Safi'i, CGP Angkatan 9, kebetulan mempunyai sebuah tugas demonstrasi konseptual, ingin mewawancari jenengan selaku kepala sekolah, dan kebetulan jenengan juga kepala sekolah guru penggerak. Bagaimana jenengan selaku kepala sekolah di dalam satuan pendidikan, di dalam mengambil sebuah keputusan yang mungkin kan permasalahan-permasalahan itu mungkin bervariasi Pak ya, ada yang mungkin urgent atau mungkin harus diselesaikan dengan koordinasi dan sebagainya. Yang pertama Pak yang saya tanyakan, selama ini jenengan bagaimana sih jenengan dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan ini dilema etika, apakah ini bujukan moral? Langsung Pak Farid ya? Siap. Sebenarnya ilmu ini kan sudah saya dapatkan di PPGP Angkatan 1 dulu ketika saya menjadi CGP.
Ya sama, tapi keren sih. Ini ternyata ini harus mewawancarai kepala sekolah. Kalau dulu saya ya eh, apa mewawancarai kolega. Nah ini tataran jenengan lebih lebih berat sih. Artinya harapannya memang nanti sebagai pemimpin itu nanti harus betul-betul memahami ini. Jadi kalau saya ingat sih indikatornya kan hanya perbedaan apa dilematika sama bujukan moral ya Pak Farid Oke, ya. siap, betul, betul, betul. Yang saya ingat saya pahami ya indikator apa itu dikatakan dilematika adalah apa namanya ada sesuatu kita dihadapkan entah itu guru atau kepala sekolah dihadapkan ini bukan hanya kepala sekolah Pak Farid guru pun sering dihadapkan pada dilematika Siap, ada dua pilihan mana kedua pilihan itu secara moral itu benar ya jadi ada namanya pertentangan, tapi bertentangan. Jadi ada antara pertentangan benar dengan benar. Ini kan seringkali menjadikan dilema ya. Nah, kita mengatakan mungkin masalah ya, masalah bagi kita ya. Bagaimana menyikapinya dan seterusnya. oke, Itu yang kalau apa saya memahaminya dilematika itu seperti itu. oke. Memang dulu serasa masih teori ya, ketika di kepala sekolah maksudnya. Karena saya menjalani CGP waktu itu kan masih PLT ya, saya sebagai PLT kepala sekolah. Nah, kebetulan juga sudah mulai apa namanya di modul ini memang saya coba terapkan. Kemudian yang kedua terkait bujukan moral adalah kita dihadapkan pada situasi ya mirip dengan tadi, hanya bedanya adalah pertentangan antara benar atau salah itu aja. Oke, oke. Nah, kasus-kasus nanti sangat variatif tergantung siapa pelakunya, subjeknya, guru atau kepala sekolah gitu. Nah, Siap, mungkin siap. Pak Farid bisa memberi contoh boleh ya. Oke, Atau misalnya apa ya? Kalau dilem bujukan moral dulu ya. Seringkali kan bujukan moral itu juga menjadi godaan bagi kita ya. Misalnya ketika kita dihadapkan apa ya? Misalnya kepala sekolah dihadapkan pada sesuatu, apalagi kan sebagai KPA, kuasa pengguna anggaran. Nah betul, ini kita betul, kan betul. dihadapkan pada hal, nah ini kalau saya bisa mengatur ini, mengelola seperti ini, itu akan apa namanya? Saya mendapatkan persentase seperti ini. Itu kan jelas itu bukan dilema etika, kalau itu adalah bujukan moral. Betul, Karena betul. jelas kita sudah melanggar adanya regulasi-regulasi. Tapi alhamdulillah Pak Farid, kepala sekolah yang era-era terbaru ini sangat-sangat diuntungkan. Karena saya walaupun kepala sekolah baru 3 tahun, tapi juga mendampingi kepala sekolah sudah cukup lama sekali. Nah, dulu itu saya rasa bujukan moral itu godaannya cukup berat. Kenapa? Kalau sekarang kan misalnya apa namanya pengelolaan dana pos itu sekarang regulasinya sudah cukup ketat, kemudian aplikasi yang mengikat itu cukup ketat, jadi sangat diuntungkan menurut saya. Pokoknya kita ya udahlah nggak usah bermain dengan anggaran, ya itu sih. Oke. Jadi kalau saya menghindari ya memang godaan yang harus dihindari, Siap, betul, betul, entah betul. itu, nah itu kalau kalau yang paling sering muncul itu dilema etika memang, ya. Nah, bujukan moral ya sering kali, tapi yang paling sering apa kalau kita cari perbandingan di godaan-godaan yang terkini itu adalah dilema etika. Mungkin sementara itu Pak Farid, monggo Oke, kalau siap, mau siap. dikembangkan. Gini Pak Saiful, langkah-langkah atau mungkin prosedur selama ini yang sering jenengan lakukan pada saat mengambil keputusan itu seperti apa? Ini terlepas dari ilmu guru penggerak Pak ya. Oke, siap, betul, betul. Nah, saya sih ya oke. Jadi ketika saya mengambil keputusan itu di saat 3 tahun yang lalu kan saya juga belajar tentang 9 keputusan pengambilan langkah ya. Ingat Oke, saya. oke, Ini siap. masih Pak Wandi, masih Betul, masih menggunakan 9 langkah. masih Pak, Nah itu betul, pun betul. secara entah itu secara nggak sengaja atau memang sudah kebiasaan saya, karena kita kan orang matematik Pak ya. Oke, Orang oke. matematik kita juga apa memahami bagaimana itu pengambilan keputusan itu sangat-sangat anu sih sangat itu juga menjadi apa namanya bekal saya untuk mengambil keputusan. Jadi secara nggak langsung eh, Pak Farid masih ingat metode Paul ya? Oh, oke, oke, siap, 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 Nah, siap. itu mirip sih. Jadi di hal-hal tertentu itu saya lakukan karena sudah terbiasa ya dalam apa namanya
mengambil keputusan, memahami masalah, kemudian strategi. Itu saya terapkan, Pak. Siap. Saya padukan dengan apa namanya ilmu guru penggerak yang intinya sih ada kemiripan beberapa, walaupun hanya 4 ya. Kalau strategi Polya itu kan ada 4, Ya. kalau di sini ada 9. Tapi, jadi Disinkronkan ya Pak yang ya. ya, Disinkronkan antara yang dapat dari iya, matematika dan guru penggerak. iya. Kalau saya sebetulnya itu apa namanya ketika kita memahami masalah dulu, apa sih misalnya kita dihadapkan dilema etika ya, Oke, oke. apa ya misalnya ya. Nah, dilema saya kasih contoh aja nanti Pak Farid bisa mengembangkan pertanyaan. Misalnya ada seorang guru ya, eh, apa misalnya mengetahui kolega misalnya ya. Nah, ini kan lagi trennya TPPK Pak, tindakan pencegahan apa kekerasan ya. Oke, siap, betul, Nah, betul, betul. misalnya ada katakanlah Pak Farid sebagai guru, kemudian melihat temannya itu melakukan kekerasan pada siswa. Ini Pak Farid itu bisa jadi kan dihadapkan satu dilema. Yang pertama adalah, ini kalau saya melaporkan ke kepala sekolah, nah, seolah-olah Pak Farid itu melihat apa namanya eh, privasi teman itu seolah-olah di apa namanya Ah, diusik ya. ya, Di satu sisi itu. Kalau nggak saya laporkan, bisa jadi ini berdampak tidak baik bagi siswa itu atau bagi sekolah. Nah, seperti itu, hal-hal seperti itu yang sering kita hadapi, Pak. oke, oke, siap. Nah, atau katakanlah ketika PPDB itu sering terjadi, Pak. PPDB Pak Farid mungkin dia paham juga ya. Ketika PPDB, pagu kita sudah tutup, ya, sudah tutup. Tetapi dengan apa ada juga kadang-kadang sudah tutup, tetapi kita dihadapkan pada dilema. Ada tetangga dekat yang justru apa namanya, misalnya pada jalur afirmasi dia tertolak atau seperti apa, nah, dia tetangga sekolah, secara zonasi dia itu layak, tapi ada sesuatu hal yang seringkali terjadi juga bahwa ini faktanya anak itu tidak masuk di sekolah tersebut. Kita dihadapkan dilema etika, mau menerima apa calon siswa itu sebagai siswa kita atau menolak karena regulasinya katakanlah pendaftaran sudah tutup dan sebagainya. Kita dihadapkan hal-hal seperti itu. Itu banyak dilema etika, Pak. Nggih. Siap, siap, betul, betul. Mungkin Oke, yang saya lakukan pertama adalah saya harus memahami satu regulasi, Pak. Yang pertama itu harus regulasi terkait dengan dilema etika itu. Jadi kenapa? Ketika kita memahami regulasi, misalnya ya terkait TPDB, saya pahami betul regulasi itu dari A sampai Z. Apakah yang saya lakukan ini melanggar regulasi? Ya, itu nanti apalagi sampai hal apa namanya kebujukan moral. Oke lah, kalau Bapak mau memasukkan anak saya, Bapak mau apa? Nah, itu sudah arah kebujukan moral juga nanti. Ya. Nah, itu kita betul-betul harus paham itu dan sangat ibaratnya diri kita itu menjadi filter, Pak. Filter ya. betul. Jadi itu seringkali kita hadapkan itu. Siap, siap, Jadi siap. yang jelas pahami masalah ya kalau dalam istilah guru penggerak itu ya kita paham yang dilibatkan dalam situasi ini siapa dulu ya. Itu kalau dari guru penggerak itu istilah apa ya dulu istilahnya. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini ya. Nah, antara kepala sekolah dengan apa orang tua atau kepala sekolah dengan guru. Oke, oke. Kemudian kita paham apa nilai yang bertentangan itu terkait apa, ya, sampai pada masalah apa itu, insya Allah apa itu yang di 9 keputusan itu sering saya gunakan juga. Siap, siap, siap. Kemudian ini Pak Farid yang saya katakan tadi sesuai dengan metode Polya adalah kita mengumpulkan fakta, Pak. Ya. Nah, betul. Nah ini kumpulkan fakta ini yang saya katakan saya padukan itu antara fakta yang relevan dengan situasi ini. Itu kan juga ingat saya menjadi apa salah satu dari 9 pengambilan keputusan Betul, betul, betul. fakta. Jadi kalau kita kan apa yang diketahui ya, kemudian tadi kan masalah berarti apa yang ditanyakan metode Ya, Polya itu terus kita kan ya menguji apa namanya keputusan yang diambil. fakta-fakta itu. Yang saya katakan fakta pertama tadi Pak regulasi.
Kemudian data-data pendukung itu saya kuatkan. Jadi sebelum mengambil keputusan, saya seringkali itu pada hal tertentu saya ambil sendiri bisa, Pak. Tapi pada sesuatu hal yang itu cakupannya sangat luas, saya perlu data pendukungnya lebih, seringkali saya itu melibatkan tim-tim terkait. Katakanlah masalah kesiswaan, saya libatkan siswa, Wakaksis, kemudian BK. Saya terlibat masalah apa misalnya komite sekolah misalnya, ya saya libatkan itu sebagai pendukung humas. Jadi prinsipnya itu sih Pak. Nggih, nggih, Jadi siap, siap. untuk mengumpulkan data itu saya sebagai kepala sekolah itu eh, menggunakan apa kerja tim juga dalam mengumpulkan fakta itu. Nggih. Ya. Ya, gini nih Pak, enaknya apa ya, mewawancarai seorang kepala sekolah yang sudah paham betul bagaimana langkah, apalagi yang sudah guru penggerak. Pertanyaan-pertanyaan yang saya siapkan nih hampir semuanya terjawab oleh hanya satu omongan. Gitu. Satu pertanyaan sudah terjawab semua. Oke. Nah, mungkin ini Ya. Pak, adakah mungkin jenengan di dalam mengambil sebuah keputusan atau mungkin menyelesaikan kasus itu ada jadwal tertentu kah? Atau mungkin oh, Hmm. ini harus saya selesaikan sekarang atau mungkin ini harus beberapa Oh hari lagi ya. saya harus seperti ini seperti ini. Nah, gimana Pak? Adakah jadwal tertentu atau Itu dalam menyelesaikan ini? tergantung situasi dan kondisi, urgensitasnya. Jadi katakanlah ini harus masalah ini harus segera saya selesaikan hari ini karena nanti berdampak besar. Misalnya, misal saya kebetulan sering Pak mendapatkan masalah, alhamdulillah sampai detik ini terselesaikan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi Ya. saya pernah disomasi Pak. Loh, wah, Pernah dapat somasi dari ya oknum lah ya, oknum ya. Namanya apa? Dan alhamdulillah karena saya tadi bergerak, saya tanpa apa namanya, ada kepentingan individu yang saya libatkan atau kepentingan kelompok, jadi saya betul-betul menggunakan regulasi. Jadi ketika saya terlibat di sekolah itu kan masih ada ya keterlibatan komite ya. Nah, saya itu dasar hukumnya saya gunakan Permen 75. Betul-betul saya pelajari itu dan saya tetapkan. Katalah era-era yang lama kan kadang-kadang mindset teman-teman staf kami yang masih lama di SMP kan jelas tidak bisa Pak. ya, ya, Beda ya. dengan SMA SMK kan masih bisa apa namanya ibaratnya menarik apa namanya pungutan masih bisa kalau SMA ya. Kalau SMP kan sudah tidak bisa. Nah, sehingga betul yang bisa itu adalah berupa bantuan. Jadi itu saya pahami apa itu bantuan. Nah, sempat sih di staf kami, Pak, gini aja kita kelola misalnya ya, menyelenggarakan wisuda. Kita kelola aja Pak nanti. Udah jangan sekali-kali kita pegang uang terkait ini. Boleh ada satu di Permen 75 itu mengatakan boleh mengambil bantuan, tapi semuanya dikelola komite. Itu saya terapkan Pak, dikelola komite, betul-betul dikelola komite. Jadi saya itu termasuk SOP ya. Saya biasa menerapkan SOP Pak ini. Nah, Betul. ini yang penting yang perlu diterapkan. 9 langkah itu menurut saya sudah terwadahi di kebiasaan saya membuat SOP sebenarnya. Jadi ketika saya misalkan acara wisuda ya, ya saya pernah disomasi terkait wisuda soalnya. Hmm. Jadi entah itu kebiasaan saya sudah menerapkan. Tolong ketika nanti dihadapkan ini ada proposal. Proposal itu seberapa apa kepentingannya itu, kemudian orang tuanya itu sepakat semua untuk melaksanakan itu di mana katalah di hotel atau di gedung itu kan tidak perlu biaya. Semua itu ditangani oleh komite. Dan saya betul-betul mengontrol komite, Pak. Kontrol dalam arti itu kita mitra. Saya sering mengatakan mitra. Ya, ya, ya. Jadi eh, saya sepeser pun tidak pernah megang. Itu yang jadi penyelamat saya, Pak, dari somasi itu. Ya. Kemudian pungutan itu kan intinya kalau sampai menarik dengan besaran yang sama dan jangka waktu yang ditentukan. Saya itu pahami betul itu. Nah, kadang wisuda itu kan betul seolah-olah memang rata-rata ya yang boleh itu sebenarnya begini, Pak. Katalah 9A ya, 9A nanti kita membutuhkan 100 juta misalnya. 9A mampunya berapa? 5 juta, 9B mampunya. Itu yang sebenarnya paling aman. Tapi kan tidak mungkin orang, wah nanti nggak adil, Pak, seperti ini, seperti ini. Akhirnya walaupun terpaksa disamakan, tetapi saya modelnya itu adalah model tabungan. Jadi tabungan.
Nah, itu semuanya itu saya biasa SOP, ada bukti, ada lengkap, ya. Ketika saya ada keputusan itu pun saya nggak berada di tempat, Pak. Kenapa? Itu adalah ranahnya komite. Itu ada fotonya, notula lengkap saya itu, sehingga walaupun saya sempat berhadapan dengan polisian, ya akhirnya berakhir dengan senyum. Ya, akhirnya malah akrab sama Pak polisinya. Siap, 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 siap. Pokoknya itu Pak, regulasi SOP harus dijalankan. Siap, Insya siap. Allah aman. Karena itu yang yang mengamankan kita itu. Oke. Oke, siap, siap. Oke. Terakhir mungkin Pak Saiful Arif, Oke. kenapa pertanyaan-pertanyaan yang saya siapkan ini ternyata sudah hampir semuanya terjawab sih. Terjawab sempurna dari apa ya jenengan sudah sampaikan, mulai dari 9 langkah paradigma sampai prinsip dan sampai terakhir adalah di SOP. Dari semua hal yang mungkin sudah apa ya, pembelajaran yang sudah jenengan dapatkan pada saat pengambilan keputusan atau mungkin pengalaman di sekolah di dalam menentukan sebuah keputusan menyelesaikan masalah, kira-kira apa ya, istilahnya pembelajaran apa sih yang dapat diambil dari pengalaman, dari kejadian pengambilan sebuah keputusan yang berbentuk dilema etika? Jadi yang kita bisa ambil dari pelajaran itu adalah sebetulnya memang arahkan ke visi misi sekolah sebetulnya. Misalnya kita mengambil keputusan tadi ya, misalnya terkait terkadang saya itu membebaskan Pak. Jadi siswa saya itu berani kok ke ruangan saya, Pak, saya usul begini-begini loh. Kenapa? Nah, itu saya bela. Jadi saya itu lewat upacara, lewat apa, silakan anak-anak punya ide-ide itu. Nah, kadang-kadang idenya anak-anak itu kan nyeleneh-nyeleneh, tidak mungkin kita Betul, betul, betul. fasilitasi. Jadi itu hanya saya tampung, kemudian nanti pengambilan keputusan itu saya diskusikan dengan program sekolah. Kadang ada nggak mungkin terwujud itu ya kita pahamkan, Pak. Ketika kita mengambil keputusan kan dihadapkan pada pilihan salah satu tuh. Podo-podo bener ini yang Betul. kita pilih. Oke, Itu betul. saya mengibaratkan saya itu di posisi timbangan, Pak. Timbangan itu jomplang mana? Iya, jomplang mana. Tapi saya berharap itu jomplangnya memang arahnya itu ke siswa semuanya nanti. Oke, siap. Entah saya berpihak pada guru, tapi keberpihakan pada guru saya nanti itu dapat mengangkat ke siswanya. Atau keberpihakan pada siswa. Pasti nanti kadang nggak nyaman jadi pada guru. Contoh aja, Pak. Saya kan di sekolah pinggiran yang apa namanya mungkin beda dengan sekolah-sekolah saya sebelumnya yang cenderung di tengah ya. Nah, jadi sangat jauh dari pengalaman saya sebelumnya. Bahkan ilmu-ilmu di pengalaman sebelumnya itu nggak bisa saya terapkan di sekolah saya ini. Ketika saya mengajukan Bapak Ibu, ya ini kan saya sudah guru penggerak. Ini ada apa namanya? Ada seleksi sekolah penggerak. Bagaimana kalau kita ikut? Saya tuh izin ke guru saya, Pak. Apa kira-kira jawabannya, Pak? Oke, siap, Waduh, siap. iya kan? Karena belum major nanti karena belum paham bahwa nanti jujur akan mendukung sekolah itu lebih maju dan sudah nampak sekarang itu. Ketika saya bergerak di situ, khawatirnya apa? Khawatirnya kan pikiran orang-orang khawatirnya tambah berat nanti. Waduh, dengan Pak Saiful ini sudah guru penggerak, sekolah penggerak tambah bebannya. Karena selama ini terlena terbuai dengan yang tidak berpihak pada siswa. Betul, Nah, betul, karena betul. saya yakinkan kalau kita mau insya Allah sekolah yang terkenal di pinggiran, nggak pernah ada prestasi itu nanti akan berubah dan sudah saya buktikan itu. Nah, Siap, siap, siap. sehingga memang tidak cukup 1 tahun 2 tahun, Pak. Jadi yang saya ambil itu ya ketika tahun pertama cukup berat betul, Pak. Tahun pertama apalagi saya PLT, Pak. PLT itu ibaratnya kuasanya itu kan separuh ya, separuh ada di kepala dinas, separuh ada di saya. Saya itu hanya kepanjangan tangan. Oke, Nah, siap. itu sangat berat. Apalagi saya itu PLT, tapi sangat diuntungkan oleh ilmu guru penggerak ini. Nah, tahun kedua baru saya berani itu mengambil keputusan itu. Nah, itu keputusan besar, Pak. Ya, dilematika itu. Ya, ya, betul, Jadi betul. menurut benar, itu contoh itu saya mengambil keputusan untuk ikut sekolah penggerak. Saya tahu SDM guru saya itu banyak menentang itu. Tapi alhamdulillah buktinya didukung sekarang dan sudah nampak terlihat kita. Nah, saya tunjukkan bahwa sekolah kita bukan sekolah pinggiran lagi, ya. Betul, betul. Atau hanya 7 sekolah negeri itu semuanya rata-rata malah di pinggiran ya dari sekolah penggerak. Hanya satu Pak yang di tengah SMP negeri itu hanya SMP 1.
Lainnya itu SMP pinggiran semua. Siap, siap, siap. Itu Pak Ferry yang saya dapatkan ya. Tetap kita selalu dihadapkan pada dilema etika, tapi nanti kembali. Ketika saya menimbang itu, saya ikut sekolah penggerak itu bagi guru merasa berat, nggak suka, nggak nyaman. Tapi dampak ke depan itu nanti, nah itu saya pilih. Saya lanjut aja. Lanjut. Ketika lanjut nanti ke ketidaknyamanan guru itu yang saya obati setelah itu. Gimana caranya? Nah itu nanti ada SOP lagi kita latih. Gitu Pak Farid. Siap, oke. Terima kasih banyak Pak Saiful. Banyak ilmu yang saya dapat pada percakapan hari ini. Ya memang Iya sih. ilmu yang didapat itu memang harus benar-benar dari sarangnya ya, dari sumbernya ya. Jadi Ya. saya yakini dari beberapa pertanyaan yang saya siapkan ternyata ini sangat luar biasa. Sudah terjawab oleh hanya 1-2 pertanyaan sudah terjawab semua. Semoga ini menjadi sebuah ilmu bagi saya Pak, inspirasi bagi saya untuk terus mengembangkan kompetensi diri terutama di dalam mengambil keputusan, dan saya berharap Pak Saiful pun terus bisa membuka diri untuk sering istilahnya saya sharing lah mungkin dengan keadaan sekolah saya atau kompetensi diri saya. Siap. Ya. Selalu sehat Pak Saiful, terus maju sekolahnya, dan Amin. saya yakin jenengan mampu untuk mengobati atau mungkin menciptakan inovasi-inovasi yang sangat luar biasa yang berpihak kepada peserta didik. Iya. Oke, terima kasih Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba menganalisis dan merefleksikan apa yang sudah saya dapatkan dari wawancara ketiga kepala sekolah yang sudah saya lakukan. Yang pertama adalah hal-hal menarik dari hasil wawancara dari ketiga kepala sekolah. Mereka mempunyai cara sendiri dalam menyelesaikan permasalahan dengan prosedur dan bertumpu pada nilai-nilai kebajikan dan tetap berpihak kepada peserta didik. Yang kedua, dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan, hampir semuanya menggunakan data atau fakta, dan ada kepala sekolah yang membuat sebuah standar operasional prosedur atau SOP dalam mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, pengambilan keputusan ini harus berdasarkan data dan koordinasi atau komunikasi dengan stakeholder atau mungkin pihak-pihak terkait yang terlibat dalam permasalahan, sehingga keefektivitasan hasil keputusan dapat memberikan dampak positif dan juga meminimalisir gejolak atau risiko. Yang keempat, rencana saya ke depan dalam mengambil sebuah keputusan tentunya saya harus berdasarkan paradigma dan prinsip sesuai dengan kasus atau masalah yang terjadi atau yang kita hadapi, dan kita mengujinya dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga keputusan yang kita ambil tetap memuat nilai-nilai kebajikan, berpihak kepada peserta didik, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, tentunya kapan akan saya lakukan? Saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan ini dari lingkup kecil atau mungkin yang terdekat, yaitu di kelas pada saat saya mengajar atau mungkin menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari siswa yang saya ajar. Dan tentunya dengan adanya proses pengambilan keputusan ini, saya akan memberikan praktik baik tentang prosedur pengambilan keputusan ini kepada rekan sejawat. Mungkin itu hasil analisis dan refleksi yang sudah saya dapatkan dari ketiga wawancara kepala sekolah. Semoga ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya.